Belakangan mungkin kita sering dengar kabar PHK massal yang dilakukan startup di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena performa saham teknologi yang kurang memuaskan dan model bisnis startup yang tak kunjung menghasilkan keuntungan. Kedua hal ini membuat para investor dan pemodal Ventura lebih berhati-hati dalam mengucurkan dana, yang pada akhirnya memaksa startup tersebut memangkas tenaga kerja demi kelangsungan bisnis. Lalu apa arti semua ini bagi industri kripto? Dan apakah kripto dapat menawarkan solusi dari permasalahan tersebut? Mari kita simak jawabannya di video hari ini yuk. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalian baru mulai perjalanan kripto dan butuh informasi lebih lanjut, atau sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih dalam? Mari bergabung menjadi anggota Republik Rupiah. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan banyak lagi alat riset kami. Temukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi video ini. Cek juga website republikrupiah.com kami dengan berbagai artikel berita, blog edukasi, semuanya ini gratis, dan juga ada link ke ratusan video YouTube kami. Kalian juga bisa beli merchandise RR yang keren. Karena dengan menjadi anggota RR pun kalian juga akan memiliki kesempatan mendapatkan total 500.000 airdrop glory token. Dan airdrop yang didapatkan ini akan sesuai dengan jangka waktu berapa lama kalian menjadi member Republik Rupiah. Jadi makin cepet join, makin banyak yang kalian dapatkan. Informasi manfaatnya bisa kalian lihat di link di republikrupiah.com. Baik guys, jadi fenomena yang terjadi sekarang itu, perusahaan startup mulai dari Link Aja, Zenius, Si Cepat, hingga e-commerce JDID secara bersamaan kompak melakukan PHK pada karyawannya. Mereka menyampaikan berbagai alasan seperti kondisi ekonomi makro, kepentingan reorganisasi, atau terkait SDM perusahaan. Menanggapi fenomena PHK ini, Direktur Selios, Bima Yudhistira, itu menilai beberapa startup mengalami kesulitan pendanaan setelah rencana bisnisnya terdampak pandemi dan pengguna menurun signifikan. Ya, pandemi memang menghasilkan lonjakan pelanggan internet, tapi nggak semua merata dirasakan oleh startup. Faktor lain katanya adalah kondisi kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan berbagai negara membuat investor mencari aset yang lebih aman. Kata dia itu gini, imbasnya saham startup teknologi dianggap high risk. Banyak yang meramal tahun ini adalah winternya startup, alias tekanan jual besar-besaran di industri digital. Menurutnya saat ini startup kesulitan mendapatkan pendanaan baru karena investor makin selektif. Mengulang tech bubble tahun 2001, ujungnya akan tersisa beberapa juara aja yang memang bisnis modelnya teruji. Dulu kan ada tuh Amazon, eBay yang pada lolos ujian .com bubble. Mungkin sekarang waktunya startup di Indonesia diuji oleh pasar. Faktor berikutnya menurut Bima adalah persaingan startup. Dia menjelaskan e-commerce ada pemain besar, jadi pemain kecil akan sulit bersaing. Di sektor tertentu ada banyak yang tidak bersaing akibat kurangnya pendanaan, jadi tersisih dari pasar. Selain itu, faktor promo dan bakar duit mengurangi jumlah persaingan secara signifikan. Katanya startup yang cash flow-nya tidak kuat akan kalah dan digantikan startup yang gencar promosi. Sementara itu, Direktur Riset Core, itu Peter Abdullah, mengungkapkan PHK yang terjadi di startup tidak sepenuhnya terkait dengan kelemahan ekonomi global. Menurutnya lebih disebabkan karena kondisi internal dari startup yang tidak mampu bertahan. Bisa karena faktor pasar atau kesalahan perencanaan dan operasional. Menanggapi hal yang sama, ekonom dari Indef, Nailul Huda, menilai kejadian PHK di startup memang terkait pendanaan untuk operasi. Makanya dia bilang gini, saat gagal mendapatkan pendanaan, biasanya mereka kelimpungan sampai operasi nggak normal. Ini mengarah pada layoff atau PHK karyawan untuk bisa hemat budget. Setelah tahu latar belakangnya, sekarang kita lihat alasan-alasan bubble startup Indonesia akan meletus. Di tanggal 8 Februari 2021, akun Twitter Taktekboom itu menulis thread tentang prediksinya yang mencatatkan bahwa bubble startup unicorn di Indonesia pada akhirnya akan meletus dan berakhir tragis suatu hari nanti. Dia menulis beberapa alasan yang akan menyebabkan letusan bubble ini. Yang pertama, bisnis model dumping. Startup unicorn itu tidak menciptakan pasar baru, melainkan mengambil pasar yang sudah ada dengan cara banting harga dan menjual di bawah harga pasar, atau bahkan jual rugi, pakai alias subsidi. Dumping itu biasanya bertujuan untuk memonopoli pangsa pasar dengan membuat kompetitor nggak bisa jual barang atau jasa sampai menyerah,
atau malah bergabung dengan si pelaku dumping atau bahkan gulung tikar. Saat momen ini terjadi, disinilah pelaku dumping akan kontrol harga pasar dan meraup margin untung seenak jidat. Yang kedua itu kompetitor ikutan dumping. Jadi masalahnya ketika startup kompetitor merasa punya uang lebih banyak, mereka ikutan dumping juga. Maka proses banting harga akan menjadi semakin panjang. Yang ketiga, investment round itu banyak untuk menutupi dumping. Agar dumping terus berjalan, ronde investasi startup harus terus dilakukan. Yang jadi masalah, ronde investasi yang terlalu banyak sering membuat saham pendiri jadi terdilusi, akhirnya kehilangan pengaruh untuk mengarahkan perusahaan. Dan investor makin banyak membawa orang-orang baru. Ini juga yang menyebabkan manajemen tidak dewasa, karena orangnya terus gonta-ganti dari angkatan yang di bawah sampai tingkatan atas manajemen. Yang keempat itu dumping terus tanpa profit. Dumping yang tidak berkesudahan itu membuat startup belum pernah meraih profit. Hal ini membuat investor nggak kunjung menerima dividen juga dan semakin terdilusi di setiap ronde investasinya. Yang kelima itu valuasi palsu. Banyak startup mengklaim valuasi mereka sudah mencapai sekian miliar dolar, padahal klaim itu hanya didasari oleh target pendanaan berdasarkan hitung-hitungan sendiri. Metode valuasi startup cenderung mengada-ngada dan mengandalkan metrik yang kontroversial, yang padahal tidak berarti apa-apa kalau diterjemahkan ke arus kas dan nilai untuk para pemegang saham. Yang keenam itu asumsi dan model bisnis yang cacat. Mengacu ke poin 1 dan 4 tadi, tidak bisa dipungkiri fenomena hype startup itu berasal dari Amerika Serikat dan bahkan beberapa negara maju kayak Jepang dan Korea. Tapi perbedaan mendasar dari startup Indonesia dengan negara-negara itu adalah kita seringkali tidak memperhatikan bahwa fenomena di negara maju itu adalah hasil dari pendewasaan ekonomi negara. Hasilnya ada pasar baru yang diciptakan dari ekonomi tingkat lanjut menjadi startup teknologi, ada pasar real, ada pasar baru, dan tercipta juga bisnis dengan struktur margin yang sehat, bukan dumping. Poinnya itu apa? Startup yang sukses itu sudah punya asumsi dan model bisnis yang masuk akal dari awal. Kalaupun masih belum menguntungkan, itu karena masih dalam fase pengembangan. Nggak seperti startup yang memaksa mengambil pasar dengan dumping dan bakar duit gila-gilaan. Semua poin di atas ini akan membuat startup tidak mendapat pendanaan, karena ada banyak yang akhirnya melakukan rencana keluar lewat IPO atau penawaran saham publik. Sayang, hingga saat ini rencananya tidak tampak cerah. Skenario meletusnya startup itu bisa melalui dua narasi. Yang pertama, terlanjur nggak punya duit sebelum IPO. Yang kedua, masuk IPO tapi jeblok karena kinerja keuangan startup yang belum matur dan investor yang ikutan beli di harga awal untuk TP di akhir hari perdagangan saham. Contohnya, bisa kita cek performa harga saham-saham teknologi luar seperti Uber atau Lyft. Terlihat harganya itu mengalami penurunan beberapa hari setelah IPO. Nggak jarang juga startup ujung-ujungnya gagal IPO seperti yang terjadi pada WeWork. Metode valuasi itu mengada-ngada yang dikombinasikan dengan mentalitas investor yang FOMO menjadikan startup jadi contoh ideal fenomena hot potato. Orang itu cuma lempar-lemparan hot potato ini sampai nanti yang terakhir pegang yang akan kerugian. Kalau ujungnya dilempar ke publik via IPO, siapa lagi yang akan rugi sebagai pemegang hot potato yang terakhir? Udah jelas publik alias investor retail. Nah, kalau kita mau tutup nih, dapatkah kripto menawarkan solusi yang nyata untuk permasalahan ini? Ada perbedaan yang jelas antara investasi ekuitas tradisional dan menempatkan modal untuk bekerja di Web3 atau perusahaan kripto. Dalam investasi yang tradisional, ekuitas itu kalian biasanya melihat ada seri A, ada investor tahap awal, yang kemudian memiliki 20 hingga 30% kepemilikan perusahaan. Tapi di kripto atau Web3, 20-30% kepemilikan token di jaringan itu sangat buruk dan tidak disukai komunitas. Dan Web3 adalah tentang komunitas. Salah satu cara yang membedakan Web3 dan investasi tradisional adalah cara saham ekuitas dibeli. Ekuitas tokenisasi adalah istilah umum yang melibatkan penerbitan aset digital atau token kripto. Token ini bisa menandakan ekuitas dalam suatu organisasi bagi pendiri, pengembang, ataupun investor. Ekuitas token itu berbeda dari ekuitas tradisional karena hak kepemilikan, kursi dewan, itu tidak dibagikan kepada pemegang ekuitas token. Dan dalam DAO, di mana token memiliki kekuatan suara yang sama, investor mungkin nggak dapat memperoleh lebih banyak suara per saham. Dengan Web3, wanita, pria, mesin, bisnis, semua akan bisa bertukar nilai, informasi, dan bekerja dengan rekanan global yang tidak mereka kenal atau belum percaya tanpa perantara. Evolusi paling penting yang dimungkinkan oleh Web3 itu adalah meminimalkan tingkat kepercayaan yang diperlukan untuk koordinasi skala global. Web 3.0 secara fundamental akan memperluas skala dan ruang lingkup interaksi manusia dan mesin.
jauh melampaui yang bisa kita bayangkan saat ini. Mulai dari pembayaran tanpa batas, hingga arus informasi yang lebih kaya, hingga transfer data terpercaya, dan jangkauan potensi lain yang lebih banyak. Ini semua penting karena ada beberapa poin bagus dari Web3, kripto, dan blockchain. Yang pertama, masyarakat jadi lebih efisien dengan memisahkan industri, mengurangi pihak ketiga yang cari untung, dan mengembalikan nilai secara langsung kepada pengguna dan supplier jaringan. Berikutnya ada juga organisasi yang lebih tahan terhadap perubahan melalui jaringan komunikasi peer-to-peer dan ikatan tata kelola yang lebih mudah beradaptasi. Manusia, perusahaan, dan mesin dapat berbagi juga lebih banyak data dengan lebih banyak privasi dan jaminan keamanan. Lalu juga kita dapat membuktikan aktivitas kewirausahaan dan investasi masa depan dengan hampir menghapus risiko ketergantungan platform. Yang terakhir, kita bisa memiliki data dan jejak digital dengan sendirinya dengan menggunakan kelangkaan data yang bisa dibuktikan dan aset digital yang ditokenisasi. Jadi guys, pada intinya ngomongin apa sih? Kita itu bisa melihat gelombang Web 3.0 yang akan datang itu jauh melampaui kasus penggunaan awal kripto saat ini. Hasilnya mirip dengan kembali ke desa global. Pendalaman setiap hari, interaksi yang berpusat pada manusia, dan sangat personal dari mana kita dulu semua mendapatkan keuntungan. Cuman sekarang bentuknya aja disampaikan pada skala global internet dan mendukung spesialisasi keterampilan manusia dan mesin yang terus-menerus meningkat. Jadi kiranya itu guys untuk hari ini terkait startup Indonesia yang bubble, apa artinya bagi kripto, dan semoga kalian suka dengan videonya. Kalau bermanfaat jangan lupa kasih jempol. Kalau nggak mau ketinggalan video terbaru apapun dari kami, silakan subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers! Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers!